Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di hari yang cerah ini, yang berarti ini, dalam kegiatan memperingati Hari Korupsi Sedunia melalui daring online SMK Wahidin tahun 2020-2021. Dalam kegiatan ini sebenarnya kita melakukan sharing berbagi ilmu yang diharapkan bisa berguna dan bermanfaat baik di kalangan akademik maupun masyarakat secara umum. Dan kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah karena kita diberikan nikmat sehat hari ini. Dan semoga diskusi kita hari ini memberikan banyak kemaslahatan bagi semuanya. Para pemirsa dan semua yang aktif dalam channel di SMK Wahidin secara online ini, pembahasan kita hari ini tentang korupsi yang menjadi salah satu penyakit kronis bangsa kita yang membuat banyak masalah hingga sekarang. Dan pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama sharing agar minimal di lingkungan sekolah kita banyak pencerahan baik gurunya maupun siswanya untuk memahami secara esensi apa pentingnya kita untuk menghindarkan diri kita dari korupsi. Telah hadir bersama kita rekan saya sebagai narasumber, yaitu Ibu Melani Rahayuningsih SPD, yang nanti akan menjelaskan secara jelas dan efisien mengenai korupsi. Kebetulan tema kali ini adalah Sayangi Indonesia dengan Tidak Korupsi. Dan di sebelah kanan saya juga sudah hadir siswa-siswi perwakilan anak-anak SMK Wahidin yang kebetulan hari ini diberi kesempatan bisa hadir di ruang video conference mewakili teman-temannya. Di antaranya yang sebelah sana di ujung yang laki-laki ada Ananda Deden dari 11 bisnis daring pemasaran, kemudian ada Ananda Vera dari otomatisasi tata kelola perkantoran 2, kemudian ada Ananda Listianti dari kelas 10 rekayasa perangkat lunak 2, kemudian ada Ananda Rizky dari kelas 11 otomatisasi tata kelola perkantoran 4, dan yang terakhir di ujung ada Ananda Nadia dari kelas 11 otomatisasi tata kelola perkantoran 4. Baik, mari kita mulai saja untuk sharing diskusi mengenai kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia melalui daring online dengan tema Sayangi Indonesia dengan Tidak Korupsi bersama Ibu Melani Rahayuningsih SPD. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Bapak Moderator, Bapak Alfiano Murti MPDI. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran para siswa sekalian dalam acara sharing online tentang Hari Anti Korupsi Sedunia. Pada saat ini kita tahu bahwa korupsi itu adalah satu masalah, satu kendala yang sudah sangat kronis sekali di negara kita ini. Lalu kita juga tahu bahwa peringkat korupsi di Indonesia, terutama di Asia Tenggara, untuk Indonesia sendiri cukup tinggi. Dan korupsi itu sebenarnya adalah satu masalah yang harus segera diselesaikan, walaupun permasalahan ini tidak serta-merta bisa diselesaikan dengan satu waktu, membutuhkan berbagai macam cara, membutuhkan beberapa waktu untuk menyelesaikannya. Tidak hanya cukup dengan setahun atau 2 tahun. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, terutama bagi siswa SMK Wahidin, dimaksudkan supaya kalian bisa menerapkan sifat-sifat atau sikap-sikap anti korupsi itu seperti apa dan bagaimana menanamkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai. Yang pertama,
Kita mulai pasti dengan definisi korupsi itu apa. Mungkin selama ini kita tahu yang namanya korupsi itu adalah mengambil uang rakyat, mengambil hak orang lain. Sedangkan menurut menurut Kamus Hukum, korupsi itu adalah suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang barang milik perusahaan, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Intinya adalah yang namanya korupsi itu adalah tindakan melawan hukum. Melawan hukum di sini dalam arti mengambil hak yang bukan miliknya. Kemudian menurut Kartonus dijelaskan, yang namanya korupsi itu tingkah laku individu yang menggunakan wewenang jabatan demi kepentingan pribadi. Kartono lebih menggarisbawahi korupsi ini dilakukan oleh kalangan penguasa atau kalangan pejabat, di mana mereka memiliki power, memiliki kekuasaan, sehingga jabatan yang mereka pegang yang harusnya diamanahkan untuk mensejahterakan rakyat, kenyataannya justru dipergunakan untuk menyejahterakan dirinya pribadi atau kelompoknya. Ini awal mula dari korupsi itu sendiri. Jadi di sini dapat jelaskan bahwa ternyata korupsi itu tujuan utamanya adalah menyejahterakan dirinya pribadi. Sedangkan dalam satu negara jika ingin makmur, tujuan utama negara kita jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu adalah menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya golongan ataupun pribadi. Oke. Sebenarnya kemudian ada beberapa faktor kenapa seseorang melakukan korupsi. Ada internal, ada eksternal. Internal itu adalah faktor yang dilakukan karena dalam dirinya kita sendiri. Seseorang bisa menjadi koruptor, seseorang melakukan korupsi, ada pasti dorongan dalam diri. Pertama, sifat tamak. Apa sih tamak? Tamak itu rakus. Selalu tidak merasa puas, selalu menganggap kurang. Menganggap bahwa apa yang kita miliki itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Padahal tingkat kebutuhan seseorang itu berbeda-beda. Mungkin bagi saya dengan kebutuhan saya seperti ini maka gaji saya cukup. Tapi ada orang yang memiliki sifat tamak, menganggap bahwa ini masih kurang. Rakus, semua harus diambil. Itu milik saya semua. Yang kedua adalah moral yang kurang kuat. Moral itu lebih mengacu kepada nilai. Moral itu mengacu kepada sikap kita, terutama sikap-sikap yang tidak peduli pada orang lain, egois, kemudian individualistis dan lain sebagainya. Yang terakhir, ini yang paling sering sangat terjadi, gaya hidup konsumtif. Apa sih gaya hidup konsumtif? Gaya hidup konsumtif itu gaya hidup yang menggunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Boros kalau kita ngomong. Mungkin kayak contoh anak-anak Wahidin sebenarnya nggak perlu banget beli ini, tapi dibeli juga. Itu konsumtif. Itu yang internalnya. Yang eksternalnya, eksternal itu adalah dorongan dari luar. Jadi selain dalam diri kita, ada juga faktor luar. Yang pertama kurangnya ada sikap keteladanan. Keteladanan dari siapa? Keteladanan itu bisa dari orang tua, bisa dari pemimpin, ataupun dari siapapun itu yang dianggap memiliki kekuasaan. Kalau misalkan atasannya saja sudah tidak memberikan keteladanan, pasti bawahannya ikut. Contoh seperti ini. Kalau kita membicarakan tentang keteladanan di sekolah, KM, kalau kita masuk ya secara dalam arti tatap muka langsung, tidak melalui daring, memberikan perintah bahwa tugas harus disediakan tepat waktu, tapi KM-nya sendiri telat mengumpulkan tugas, itu tidak memberikan keteladanan. Bagaimana siswa di kelas mau mengerjakan sesuai dengan tepat waktu, sedangkan KM-nya enggak. Lalu lemahnya pengawasan, ini juga menjadi salah satu faktor eksternal. Pengawasan di sini ada di lembaga atau badan yang dibentuk untuk mengawasi kinerja pemerintah atau kinerja lembaga. Ambillah contoh, untuk pemerintahan kita ada namanya untuk keuangan ada BPK, Badan Pengawas Keuangan. Atau untuk anti korupsinya sendiri itu ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dua lembaga ini adalah lembaga yang dikhususkan untuk mengurusi korupsi, terutama KPK ya. Kalau pengawasannya saja sudah kurang, bagaimana korupsi bisa ditanggulangi? Kalau di kehidupan sehari-hari, pengawasannya dari siapa? Pengawasannya itu dari pemimpin. Sama seperti balik ke poin pertama. Bagaimana mau ada pengawasan kalau misalkan sikap keteladannya aja tidak ada? Yang terakhir, pendapatan yang kurang. Ini salah satu faktor yang paling sering menjadi alasan seseorang melakukan korupsi. Yang tadi aku bilang, pendapatan antara, kalau menurut peribahasa, besar pasak daripada tiang. Ini kalian suka benar peribahasa itu. Pengeluaran dengan pendapatan lebih besar dari pengeluaran, jadi tidak seimbang. Pendapatannya 1 juta, yang kalian keluarkan 3 juta. Gimana cara memenuhi yang 2 juta? Ya dengan cara korupsi. Gampangnya seperti itu. Saya gaya hidupnya seperti apa? Bersikaplah sesuai dengan pendapatan, sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan bersikap di luar kemampuan. Banyak sekarang saya melihat anak-anak sekolah berpakaian atau bergaya hidup di luar kemampuan. Nah, itu salah satu cikal bakalnya korupsi. Jadi korupsi itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Itu tentang faktor mengapa seseorang melakukan korupsi. Yang berikutnya, ini jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada pemerasan dalam jabatan. Pemerasan dalam jabatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini merupakan perubahan dari pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Apa maksudnya pejabat pengusaha masyarakat? Yang namanya pemerasan dalam jabatan di sini adalah kegiatan melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar, menerima dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu demi kepentingannya pribadi. Jadi seseorang itu dipaksa oleh yang pejabat, orang yang punya jabatan untuk melakukan sesuatu. Misalkan dia punya kekuasaan, polisi lah atau siapapun itu. Dia punya kekuasaan diperas, mestinya buat KTP gratis, tapi karena ada dia punya jabatan dipungut. Mestinya bisa selesai dalam sehari atau seminggu paling lama, karena nggak ngasih dana, nggak ngasih uang, akhirnya lama. Kalau udah ngasih uang cepat. Itu pemerasan dalam jabatan. Biasanya ini dilakukan oleh pejabat kepada masyarakat. Ini pemerasan. Lalu yang berikutnya, penyuapan. Bedanya adalah kalau pemerasan dalam jabatan itu dari pejabat ke pengusaha atau masyarakat, sedangkan kalau penyuapan itu dari pengusaha masyarakat ke pejabat. Jadi kebalikannya. Biasanya ini dilakukan untuk memuluskan atau melancarkan sesuatu hal. Itu namanya penyuapan. Contoh kayak gini. Ada pengusaha punya proyek. Kalau kita ngomong tender. Nah, pengusaha ini kan lebih dari satu yang ingin merebut satu proyek ini. Nah, gimana caranya dia menang? Akhirnya nyuapnya ke pejabat dengan cara memberikan uang, hadiah, berupa barang-barang dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk penyuapan. Penyuapan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan penyuapan yang kecil pun bisa kalian lakukan. Kayak contoh, Bu, saya mau nilai saya bagus, saya kasih hadiah ke ibu ya. Itu bentuk penyuapan. Nah, kalau dalam dalam undang-undang anti korupsi, di situ dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan penyuapan itu mendapat hukuman penjara minimal 5 tahun dan denda
uang maksimal 250 juta rupiah. Ini secara hukum. Kemudian yang tadi Ibu lupa, yang pemerasan dalam jabatan, orang yang punya jabatan yang barusan pertama, itu hukumannya adalah pemerasan penjara minimal 4 tahun, maksimalnya 20 tahun. Denda minimal 200 juta, maksimalnya 1 miliar. Bayangkan kalau kalian melakukan 2 hal itu. Penyuapan terutama. Penjaranya 5 tahun dan dendanya 250 juta. Oke, yang berikutnya ada gratifikasi. Apa sih gratifikasi? Pernah dengar kan? Bedanya, kalau penyuapan dengan gratifikasi itu, kalau penyuapan pemberian uang, menerima uang dilakukan oleh siapapun, baik itu perorangan atau badan hukum. Kalau gratifikasi, hadiah. Hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bentuk gratifikasi macam-macam. Kalau kita pernah dengar zaman dulu itu ada yang namanya parsel, baik itu parsel buat Natal atau Lebaran. Tapi parsel yang diberikan untuk pejabat itu bukan berupa parsel buah-buahan atau makanan. Parselnya dalam bentuk yang lain. Biasanya barang-barang mewah seperti mobil mewah, kemudian uang, itu biasanya bentuk gratifikasi. Budaya gratifikasi atau budaya memberikan sesuatu kepada pejabat itu sudah mengakar luas di negara kita. Bahkan itu sudah terjadi, menurut sejarah itu sudah terjadi dari zaman kolonial Belanda. Seperti contoh, kita pernah mendengar yang namanya Perang Diponegoro. Ini kalian pernah dengar. Di situ kenapa bisa terjadi Perang Diponegoro? Karena salah satu pejabatnya mendapatkan gratifikasi, mendapatkan uang atau hadiah dari Belanda supaya memberikan memberikan info tentang keberadaan Pangeran Diponegoro. Itu yang salah satu bentuknya, sehingga perlawanan Pangeran Diponegoro nggak bisa dilanjutkan, bahkan pengen kalah akhirnya. Nah, bentuk gratifikasi pada masa itu adalah bentuk pemberian uang atau bentuk hadiah. Nah, kita juga seperti itu sekarang. Mungkin kalian suka melihat banyak kalau Lebaran atau hari raya besar para pejabat mendapatkan hadiah. Dulu sering banget di TV. Itu melihat bahwa salah satu bentuknya gratifikasi. Ini adalah bentuk korupsi. Kalau hal ini terus dilanjutkan, sangat pasti budaya korupsi akan terus mengakar di negara kita. Biasanya gratifikasi itu dilakukannya oleh para pengusaha-pengusaha atau masyarakat umum yang memiliki kepentingan terhadap satu hal. Itu gratifikasi. Oke. Siapa sih yang bisa melakukan korupsi? Korupsi itu bukan hanya pejabat, tapi beberapa hal. Pejabat di sini DPR, menteri, gubernur, bupati, wali kota sampai bawah. Bawah itu di sini mungkin RT, RW juga bisa melakukan. Itu kita sebut dengan pejabat kecil. Mungkin pas RT RW melakukan korupsi mungkin. Seperti contoh, kita tidak usah menutup mata kalau misalkan mau mengurus surat, baik surat apapun itu, misalkan surat keterangan buat SKTM dan lain sebagainya, masih banyak terlihat di masyarakat kita untuk mendapatkan surat tersebut, tanda tangan tersebut, menyodorkan uang bagi RT RW-nya. Padahal itu tidak diizinkan, karena pada intinya adalah mereka adalah memberikan pelayanan publik. RT RW ditunjuk untuk memberikan pelayanan publik, maka hal itu tidak diizinkan. Yang berikutnya siapa lagi? Banyak bupati, wali kota. Mungkin kalian suka dengar di televisi, di media cetak, media sosial, banyak pejabat yang ditangkap. Kalau kita ngomongnya operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan sedang membawa uang dalam berapapun jumlahnya, baik cek
maupun dalam bentuk uang cash, itu para pelakunya seperti itu. Lalu penegak hukum, yang disebut penegak hukum di sini hakim, jaksa, polisi, pengacara, pengawas. Pengawas di sini adalah mungkin lebih ke badan pengawas keuangan negara. Ini penegak hukum yang semestinya kalau kita tahu harusnya adalah menegakkan hukum supaya nggak korupsi, tapi kenyataannya mereka sendiri yang korupsi. Itu sering terjadi. Pengusaha yang seperti Ibu bilang tadi, pengusaha biasanya untuk memperlancar proyek melakukan korupsi. Apakah pengusaha langsung? Enggak. Kadang bisa minta tolong anak buahnya yang kerja. Lalu ada profesor, dokter, mau laki-laki mau perempuan, tua muda itu melakukan korupsi. Jadi itu para pelaku korupsinya. Apa sih ciri-cirinya orang korupsi? Salah satunya adalah seorang koruptor itu pasti berani mengkhianati kepercayaan. Itu seorang koruptor. Dia dikasih amanat, dia dikasih kepercayaan untuk menjalankan satu jabatan, ternyata dikhianati, tidak sesuai dengan amanahnya. Lalu yang berikutnya, penipuan terhadap badan pemerintah maupun lembaga negara. Bikin laporan keuangan, mungkin di sini ada anak kakak nanti yang melihat, bikin laporan keuangan. Mungkin anak LTKP juga bahkan pernah membuat laporan. Laporannya harusnya pengeluaran uangnya 2 juta, tapi dibikin laporannya 4 juta. Itu salah satu bentuk korupsi secara tidak langsung yang kalian lakukan. Lalu sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi. Kepentingan umum untuk kepentingan pribadi itu seperti menggunakan mobil. Kalau kalian pernah lihat, ada mobil tuh plat merah, ya kan? Plat merah itu biasanya mobil milik pemerintah. Sedangkan kalau plat yang hitam itu biasanya milik masyarakat umum. Banyak pegawai negeri ataupun pejabat yang menggunakan mobil tersebut bukan untuk kegiatan bekerja, tapi dipergunakan untuk kegiatan individu, kegiatan pribadi, bisa buat jalan-jalan keluarga dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri orang koruptor. Lalu yang namanya korupsi pasti melibatkan satu orang, lebih dari satu orang. Korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang aja. Ini satu jaringan, satu sistem. Jadi yang namanya koruptor itu akarnya banyak, nggak hanya satu. Kalau misalkan dalam satu kelompok ada satu orang yang satu orang yang anti korupsi, tidak melakukan korupsi, biasanya akan terbawa dengan yang 9 ini. Nah, justru gimana caranya yang satu ini bisa membuat yang 9 ini tidak korupsi. Lalu adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan hukum, bikin aturan, tapi untuk melegalkan hal yang dia lakukan. Jadi di sini bikin koruptor itu membuat satu aturan yang dianggap seperti baik, tapi kenyataannya aturan ini dibuat supaya dia tetap bisa korupsi. Ada aja hal seperti itu. Ya mungkin kita ambil di lingkungan paling dekat dalam diri kita, dalam lingkungan kelas. Kalian bikin aturan. Aturan yang paling gampang, uang kas, yang gak bayar uang kas enggak. Tapi yang bendahara gak bayar. Itu bentuk korupsi juga, secara gak langsung. Atau KM bikin aturan, kalau misalkan yang tidak piket denda atau dapat hukuman apa, tapi KM sendiri gak piket, biasa-biasa aja gak dapat hukuman, itu korupsi juga. Oke. Mau tua mau muda itu pasti pernah melakukan korupsi. Lalu ini bentuk-bentuk korupsi yang tadi secara garis besarnya di sini ada dengan pemborongan, penyuapan, penyalahgunaan wewenang yang tadi disebutkan, lalu melawan hukum dengan memperkaya diri orang lain atau badan lain yang merugikan negara. Ini bentuk-bentuk korupsi. Di sini kayak misalkan
berkaitan dengan pemborongan yang tadi kita sebut dengan gratifikasi, pemerasan dalam jabatan. Kadang orang yang punya jabatan itu suka sikapnya angkuh karena menganggap saya punya jabatan, Anda harus tunduk pada saya. Secara tidak langsung, yang namanya orang yang punya jabatan justru harusnya mengayomi, harusnya melindungi, bukan justru menekan atau memaksa seorang untuk memberikan sesuatu demi kepentingan pribadi. Itu bentuk-bentuk korupsi. Lalu, ini sumbernya Ibu ambil dari transparency.org. Di sini adalah data tentang the Global Corruption Perception Index 2020, ranking tahun 2020. Ini ranking 1 sampai 10 negara yang bebas dari korupsi. Hampir tidak ada korupsi di negaranya. Di dunia, nomor 1 negara yang anti korupsi adalah New Zealand. Dengan tingkat skornya adalah 88. Dilanjutkan dengan Denmark, Finlandia, Switzerland. Untuk Asia Tenggara, negara yang paling dianggap bersih dari korupsi adalah Singapura. Dengan indeks skornya adalah 85, menempati posisi 5 dunia. Ada Swedia, Norwegia, Netherlands, Luxembourg, dan Jerman. Dari 10 negara ini, hanya 1 negara Asia yang masuk, Singapura. Apa yang harus kita contoh dari Singapura? Negaranya kecil, lebih kecil dari Indonesia, sangat kecil, tapi dia bebas, hampir tidak ada korupsi. Pertama, penanaman nilainya, jujurnya itu ada. Kemudian budaya malunya, disiplinnya, itu Singapura Ibu akui bagus, lebih bagus. Lalu kita lihat Corruption Perception Index in a Short Asia Country 2020. Ini adalah indeks korupsi di Asia Tenggara. Paling tinggi yang barusan, nomor 1 yang negara anti korupsi di Asia Tenggara adalah Singapura, yang masuk ke dalam global dunianya. Diikuti Brunei Darussalam, Malaysia, Timor Leste, Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, dan terakhir adalah Kamboja. Di sini terlihat bahwa Indonesia kalau di dunia itu kita masuk ke dalam ranking 102 dunia. Negara anti korupsi. Negara yang memberantas korupsi jauh berbanding lu. Bahkan dengan Timor Leste pun kita kalah. Timor Leste seperti kita tahu kalau kalian baca sejarah, Timor Leste dulunya adalah bagian dari Indonesia. Lalu melepaskan diri. Tapi ternyata indeks korupsi di Timor Leste lebih rendah dibandingkan Indonesia. Bahkan posisinya lumayan jauh. Indonesia 102, Timor Leste 86. Dengan Malaysia, negara serumpun, lebih jauh juga, 57. Jadi apa sebenarnya yang salah dengan negara kita? Kenapa indeks prestasi kita, indeks korupsi kita cukup tinggi, bahkan mencapai di atas poin 100 dunia? Ini yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi baik pejabat negara, pengusaha, masyarakat umumnya, serta pelajar seperti kita, seperti kalian terutama. Apa sih yang harus dilakukan? Masalah ini harus segera diselesaikan. Kalau seperti ini terus, jangan sampai terjadi kejadian seperti negara Yunani. Kalau kalian pernah dengar kasus negara Yunani bangkrut dalam arti mereka sudah tidak bisa lagi menjalankan roda pemerintahannya. Satu kasus utamanya korupsi. Nah, itu adalah bentuk nyata dampak korupsi seperti itu. Lalu yang berikutnya, contoh korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Memakai benda milik bersama untuk kepentingan pribadi. Gampang lah, kalau mungkin kalian kalau di kelas yang gampang. Ada yang suka merasa kalau di kelas tip satu untuk bersama. Hilang lagi. Baru beli hilang. Itu yang menggunakan tanpa izin. Kecuali udah ada izin ya, tapi kalau tanpa izin itu bentuk korupsi secara kecil. Lalu terlambat dalam mengerjakan tugas, gampangnya
saya masih melihat anak-anak dalam mengerjakan tugas e-learning itu terlambat. Ada yang batas waktu misalkan untuk kelas 1 mapel 2 jam. PKN itu dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Tapi ternyata ada yang mengerjakan lebih dari jam itu. Itu bentuk korupsi yang paling mudah. Berarti secara tidak langsung kalian pernah melakukan. Yang berikutnya membayar uang damai saat ditilang. Mungkin ada yang pernah melakukan. Pelajar itu kan usia minimal punya SIM itu usia 17 tahun. Ada yang, tapi banyak pelajar yang sebelum usia 17 tahun sudah berani menggunakan kendaraan bermotor. Ditilang sama polisi. Gak mau capek, daripada masuk ke pengadilan, gampangnya damai di tempat. Berarti yang salah siapa? Pelajarnya. Dua-duanya salah. Si pelajar salah, polisi juga salah. Pelajar memberikan uang, polisi menerima. Kalau polisinya nggak mau, nggak akan terjadi yang namanya penolakan. Lalu menggunakan uang SPP untuk kepentingan pribadi. Ini bukan hal permasalahan yang baru lagi. Banyak sekali terjadi di semua sekolah. Hampir semua sekolah ada aja anak yang seperti itu. Dari orang tuanya udah dikasih uangan untuk pembayaran SPP bulanan. Kenyataannya dipergunakan buat hal yang lain. Bu, kenapa bisa seperti ini? Salah satu faktornya adalah yang kita balik ke faktor yang internal. Hidup boros. Maunya terlihat wah, terlihat mewah, tapi uangnya nggak ada. Akhirnya ada uang SPP dipakai aja dulu. Pas akhir tahun atau akhir semester keluarlah tunggakan SPP. Orang tua nggak terima karena mereka sudah memberikan uang untuk bayaran. Tapi sekolah tidak menerima, maka di sini dicari permasalahannya siapa. Itu bentuk korupsi. Lalu menyontek saat ulang. Sering banget terjadi. Budaya jujur di negara kita itu kurang. Terutama prestis kebanggaan, menganggap bahwa saya harus dapat nilai 100 itu nilai yang bagus dan nilai yang sempurna. Tapi dengan menghalalkan segala cara, salah satunya nyontek. Jadi mau tersohor tapi dengan cara yang salah. Mungkin kalian waktu masuk ke kelas atau belajar umum tidak dipungkiri pasti setiap anak pernah nyontek. Entah sekali, entah 2 kali. Itu bentuk korupsi. Tidak paham, akhirnya gimana caranya nanya ke teman. Itu bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus dihindari. Penanamannya apa? Dalam diri kitanya dulu. Seperti apa maunya. Nah, makanya ada beberapa nilai yang harus dimiliki untuk mencegah korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, sederhana, kerja keras, berani, dan adil. Nilai-nilai ini kalau misalkan diterapkan dalam diri kita pribadi, insya Allah tingkat korupsi di negara ini minimal menurun. Dimulainya dari siapa? Dari kita sendiri. Terutama nilai jujurnya dulu ditanamkan. Jujur itu memang sulit di awal, tapi dampaknya itu enak. Kita nggak akan merasa ketakutan suatu hal kita, kebohongan kita akan terbongkar karena selama ini kita lakukan adalah benar. Lalu tanggung jawab, seseorang yang dikasih amanah, seseorang yang dikasih kepercayaan harus bertanggung jawab. Anda berani melakukan satu kebijakan, melakukan satu perbuatan, ada dasarnya, ada tanggung jawabnya. Lalu sederhana, yang tadi hiduplah sesuai dengan kemampuan, jangan melebih-lebihkan. Kemudian kerja keras itu penting. Tidak ada orang yang mungkin terlihat enak, leha-leha, uang datang menghampiri.
Yang terlihat oleh mata kita belum tentu itu yang mereka rasakan. Seseorang bisa sukses seperti itu adalah pasti ada kerja keras di dalamnya. Nah, kerja kerasnya di sini adalah sesuai dengan nilai kejujuran. Jangan hanya bekerja keras tapi menghalalkan segala cara. Itu juga salah. Berani dan adil. Berani berkata tidak, berani berkata jujur, dan adil dalam segala hal. Adil itu konsepnya bukan hanya sama rata. Adil itu adalah sesuai dengan kitanya seperti apa. Itu konsep adil. Lalu gimana sih pemberantasan korupsi? Ada preventif, represif, dan edukatif. Yang preventif, perbaikan sistem, pengawasan, dan pembentukan lembaga anti korupsi. Perbaikan sistemnya dulu dibenerin. Mau korupsi selesai, sistemnya yang bener. Tapi bukan hanya harus ada sistem, diawasi oleh lembaga yang kredibel. Kredibel ini lembaga yang mumpuni dan kompeten di bidangnya, dan para pelakunya pun anti korupsi. Nah, dibentuklah lembaga anti korupsi di negara kita, yaitu KPK. Represif itu salah satu bentuknya adalah dengan peran masyarakat. Kalau kalian tahu ada tindak korupsi, silakan laporkan. Kemudian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi ini dilakukan oleh lembaga hukum, yaitu kejaksaan. Kejaksaan akan apabila ada korupsi, biasanya laporannya diterima oleh KPK. Dari KPK itu kemudian nanti dilanjutkan bisa ke kejaksaan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi nanti diputuskan oleh hakim berapa hukuman yang diberikan. Yang berikutnya adalah edukatif melalui sarana pendidikan baik formal maupun informal. Formal itu lembaga pendidikan seperti sekolah, sedangkan informal itu adalah melalui keluarga. Penanaman pendidikan anti korupsi itu dimulai paling dini, paling rendah itu adalah dari keluarga. Kalau di dalam keluarganya aja sudah menanamkan nilai kejujuran, maka itu akan berdampak pada kehidupan kalian akan sebenarnya. Oke, mungkin itu penjelasan Ibu tentang anti korupsi. Saya akan terangkan kembali kepada Bapak Moderator. Terima kasih Ibu Melani atas presentasinya tentang masalah diskusi. Dan hari ini Bapak tidak membagi termin untuk bertanya. Silakan siapa saja yang mau bertanya. Mungkin Bu Melani akan menjawab sesuai dengan jumlah siswa di sini 5 pertanyaan. Dan ketika kalian bertanya, Bu Melani akan langsung menjawab. Jadi Bapak persilahkan siapa yang ingin memulai bertanya tentang masalah korupsi kepada Ibu Melani Rahayuningsih. Silakan para siswa yang ada di sini. Ya, dimulai dari Anda Dede ya, dari 11 BDP 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Sinanda. Saya asal dari kelas 11 BDP 6. Saya ingin menanyakan, menurut Ibu, apakah seorang pelajar bisa mencegah tindakan-tindakan korupsi? Sudah, mohon dijelaskan. Sekian dari saya. Oke, terima kasih pada Deden, perwakilan dari kelas 11 DDP 6. Pertanyaan adalah, apakah seorang pelajar bisa mencegah terjadinya korupsi? Bisa. Karena yang namanya korupsi itu bukan hanya tadi Ibu bilang, bukan hanya dilakukan oleh pejabat, tapi juga oleh masyarakat umum. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh pelajar seperti pelajar SMK ini? Yang pertama adalah berlaku jujur dulu. Jujur dulu dan kepada diri kalian. Tidak perlu jujur kepada orang lain. Jujur aja kepada diri sendiri. Apakah yang saya lakukan ini benar apa enggak? Jadi setiap bertindak itu harus dipikirkan secara matang. Apa dampaknya nantinya? Lalu yang berikutnya adalah aktif dalam kegiatan kampanye anti korupsi. Salah satunya seperti ini.
kegiatan ini adalah satu-satu kegiatan kampanye anti korupsi. Bukan hanya di sekolah, kalian bisa melakukan secara online. Banyak sekali organisasi-organisasi LSM masyarakat yang bertindak di anti korupsi. Lalu menghindari sikap boros itu utama sekali. Seorang pelajar harus bisa menghindari sikap boros. Boros dalam arti berbagai macam hal yang memang tidak penting, dianggap tidak sesuai, ya hilangkan, tinggalkan. Yang berikutnya adalah menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang barusan ada nilai jujur, peduli, mandiri, sampai dengan adil. Seorang pelajar yang sudah menerapkan nilai-nilai ini, otomatis dia biasanya bisa mencegah korupsi. Jadi mencegahnya itu bukan hanya dari tidak harus dari orang tua, tapi dari diri kitanya dulu. Itu tentang bagaimana pelajar bisa mencegah korupsi. Bagaimana dia? Paham, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Deden dari 11 PDP 6. Berikutnya yang bertanya pada Ibu Melani. Silakan. Ananda Vera ya dari 10 OTKP 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didekatkan mic-nya ya. Biar kedengaran. Perkenalkan, nama saya Vera Fardila dari kelas 10 OTKB 2. Ingin menanyakan sanksi apa yang diberikan kepada koruptor? Terima kasih. Oke, terima kasih Vera. Untuk sanksi bagi koruptor itu sudah dijelaskan dalam undang-undang tipikor tindak pidana korupsi. Ada beberapa yang seperti saya sebutkan barusan, ada penjara, bahkan denda. Penjaranya ada yang minimal 4 tahun, ada yang maksimalnya adalah 20 tahun. Lalu dendanya minimalnya ada yang 200 juta sampai ada yang sampai 1 miliar. Lalu sebenarnya sanksinya itu bukan hanya sanksi hukum aja, ada juga sanksi bagi koruptor itu sanksi sosial. Sanksi sosial ini didapat dari siapa? Dari masyarakat. Labeling. Kalau kalian pernah dengar orang di labeling. Kalau orang udah pernah ketahuan korupsi, ditangkap dan disiarkan secara oleh TV secara langsung, berita TV, maka masyarakat akan menganggap dia koruptor selamanya. Walaupun belum tentu mungkin aja setelah dia tertangkap kemudian dia tobat gak akan melakukan korupsi lagi. Tapi biasanya sanksi sosial masyarakat itu lebih kejam daripada sanksi hukum. Sanksi hukum mungkin penjara, denda, selesai. Tapi sanksi sosial masyarakat itu yang parah. Contoh yang gampang di sekolah, kalau kalian pernah nyontek, biasanya teman-teman kalian akan melabeli kalian tukang nyontek, walaupun hanya sekali. Nah, itulah sanksi sosial. Makanya sanksi itu ada dua. Bagi koruptor itu bisa sanksi penjara secara hukumnya yang diberikan oleh hakim dengan putusannya. Yang dua adalah sanksi dari masyarakat berupa label atau memberikan tanda bahwa dia itu koruptor, seperti itu. Bagaimana? Ya Pak. Terima kasih. Ya. Berikutnya siapa lagi yang bertanya? Ya, dari Nadia kelas 11 OTKP 4. Silakan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nadia Setiana dari 11 OTKP 4. Bagaimana cara menanggulangi korupsi sejak dini? Terima kasih. Penanggulangan korupsi sejak dini ini hampir sama dengan pertanyaan yang ada tadi sebenarnya. Dengan pertama di keluarga harus ditanamkan nilai-nilai jujur, berani, dan bertanggung jawab. Itu harus penting dulu, karena pendidikan pertama, sekolah pertama adalah keluarga. Kalau basically keluarganya sudah bagus, maka kedepannya juga untuk melakukan tindak korupsi juga dia akan nggak mau. Dan selain di keluarga, dan berikutnya yang paling utama sekali adalah penanaman nilai-nilai agama. Seseorang yang punya basic agama yang bagus, biasanya dia akan mengerti dampaknya apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk mencegah menanggulangi korupsi adalah dengan cara ada lembaganya. Kemudian nanti juga kalian pertama di pendidikannya
di sekolah seperti ini pendahuluan secara dini, dijelaskan bagaimana pengertiannya, kemudian bentuk-bentuk korupsinya apa, supaya kalian tahu, oh ini yang namanya korupsi, oh ini yang nggak boleh dilakukan, oh ini hukumnya. Itulah bentuk penanggulangan korupsi sejak dini. Terima kasih. Ya, itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Rizky ya, PTKT 4 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sidratin dari 11 OTKP 4. Apakah bisa seorang pelajar bisa menjadi koruptor? Bisa. Karena koruptor itu tadi aku bilang bukan hanya masalah uang yang 1 miliar, 2 miliar. Uang yang 1000 kalian ambil itu korupsi juga. Kayak makanya bagaimana supaya sejak dini ini ditanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawabnya. Mungkin kalian pernah dengar kayak teman nitip jajan, ada uang jalannya. Secara tidak langsung kalau temannya itu nggak ikhlas ngasih uang jalan, itu kalian korupsi, menyalahgunakan kepercayaan teman kalian. Kemudian mungkin yang tadi ibu sebutkan bendahara megang uang kelas, uangnya dipergunakan untuk foya-foya, untuk hidup boros. Itu bentuk korupsi secara mudah dilakukan oleh pelajar. Jadi banyak bentuk-bentuk lain sebenarnya yang bisa menyebabkan seorang itu menjadi koruptor, terutama pelajar. Jadi itu yang sebenarnya harus dihindari. Terima kasih. Ya, itu ya jawaban dari Ibu Melani. Berikutnya pertanyaan terakhir dari Rizdianti 10 RPL 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizdianti, saya dari kelas 10 RPL 2. Jadi gini Bu, hukum tentang korupsi di Indonesia itu sudah sangat jelas tercatat di Undang-Undang Republik Indonesia. Tapi sejauh ini dan sampai saat ini juga, Rizdianti pribadi masih sering melihat ataupun mendengar kasus-kasus korupsi yang semakin merajalela di Indonesia. Dan jumlahnya pun semakin bertambah di setiap tahunnya, dari kalangan pejabat sampai ke rakyat. Pertanyaannya gini, apakah negara Indonesia ini kurang tegas dalam menegakkan hukum atau bagaimana Bu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup berat. Juga pertanyaan yang memang sudah sangat esensial sekali. Negara kita negara hukum, kita akui. Negara kita itu punya aturan. Bahkan sudah dibentuklah yang namanya Undang-Undang Anti Korupsi oleh pemerintah. Tapi kenapa sih korupsi masih ada? Sebenarnya seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, korupsi itu tidak dilakukan oleh 1-2 orang. Korupsi itu terorganisir, diatur oleh satu jaringan. Nah, kenapa? Apa yang salah? Penegakan hukumnya kah yang salah? Atau pelakunya yang salah? Ya, penegak hukum sudah benar, aturan sudah benar, tapi cara memotong pelaku ini yang susah. Terutama masih banyak sanksi yang kurang adil, sehingga kurang tepat sasaran. Ambil contoh, kita suka melihat orang yang paling sendal dihukumnya bisa sampai 5 tahun 10 tahun. Koruptor yang miliaran dihukumnya sama 5 tahun 10 tahun. Itu yang nggak salah, itu yang menurut saya kurang tegasnya di situ dan kurang tepat sasaran aja. Kalau mau menjadi negara yang bebas korupsi, maka hukumnya itu jangan tebang pilih. Tebang pilih dalam arti gini, siapapun dia punya jabatan apa, kalau dia salah ya salah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Itu udah ada dalam aturannya. Bahkan saya yakin para penegak hukum di negara kita, baik hakim, jaksa, polisi, itu mereka sudah berusaha untuk menyelesaikan kasus korupsi dan bahkan sudah sampai dibentuk KPK. Cara yang berikutnya adalah apa yang salah lagi adalah yang barusan Ibu bilang, nilai moralnya yang kurang. Jadi terutama budaya malu di kita tuh masih kurang budaya malu. Malu untuk tidak korupsi, malu untuk
berkata jujur, itu yang masih kurang. Jadi gimana supaya negara kita anti penuh, jangan hilang mungkin agak sulit ya. Bagaimana supaya menurunkan indeks korupsi? Tanamkan budaya malu dan budaya jujur. Nah, kalau budaya malunya sudah ada, maka insya Allah korupsi mungkin akan berkurang. Contoh, ibu mengikuti mungkin seperti di Jepang. Ibu pernah lihat ada kasus di Jepang, pejabatnya itu salah dalam arti padahal salahnya sedikit, dia bikin aturan tapi dia tidak menjalankan, dia lebih memilih mundur dari jabatan dan mengakui kesalahan. Nah, itu yang harus diterapkan. Kalau sekedar aturan tanpa ada penerapan, sama aja bohong. Itu. Jadi aturannya mah sudah benar, tapi bagaimana menerapkan supaya korupsi cepat selesai. Seperti itu. Ya, demikian pertanyaan yang sudah diajukan oleh para siswa kepada para sumber Ibu Melani Rahayuningsih. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Bu, atau sudah cukup pada pertanyaan A? Cukup ya. Baik anak-anakku sekalian dan Ibu Melani, saya bisa simpulkan dari sharing kita tentang sayang Indonesia dengan tidak korupsi dalam rangka memperingati Hari Korupsi Sedunia yang diselenggarakan oleh SMK Wahidin Kota Cirebon dalam bentuk daring online di tahun 2020-2021, bisa saya simpulkan bahwa korupsi itu bisa diambil dari kata menyogok atau menyuap atau menyalahgunakan wewenang dengan mengambil keuntungan pribadi yang merugikan banyak orang. Korupsi bisa dilakukan oleh semua kalangan, baik penyelenggara negara, kemudian kalangan akademisi, penegak hukum, dan juga masyarakat. Ada beberapa faktor yang membuat orang-orang tersebut melakukan tindakan korupsi. Yang pertama, secara internal, tamak, gaya hidup konsumtif, dan hanya memikirkan diri sendiri atau egois. Secara eksternal, tidak ada sikap keteladanan, pengawasan yang kurang dari pemerintah, dan juga pendapatan yang kurang. Dan bentuk-bentuk korupsi bisa kita lihat walaupun sudah ada aturan dan payung hukumnya, seperti pemerasan jabatan, penyuapan, dan gratifikasi atau pemberian hadiah. Apa yang bisa kita lakukan bersama, baik oleh pemerintah dan masyarakat? Tadi sudah dijelaskan ada 3 tindakan yang bisa dilakukan. Yang pertama preventif, yaitu dari ketegasan pemerintah, di antaranya penegakan hukum dan sikap yang jujur dalam mengelola pemerintahan dengan bentuk transparansi atau keterbukaan. Kemudian tindakan represif atau peran serta masyarakat yang turut andil memberikan laporan-laporan pada siapapun yang melakukan tindakan korupsi untuk menekan tindak kejahatan korupsi di Indonesia. Dan yang ketiga yang paling penting adalah tindakan yang edukatif, di mana menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Kalau saya pikir nilai yang paling universal yang sudah disebutkan oleh narasumber adalah agama. Agama itu tidak akan mencakup semua nilai moral karena universal. Di sana ada jujur, ada adil, ada mandiri, ada malu. Ingat ya anak-anak, malu itu sebagian dari iman. Jadi penanaman agama adalah yang paling penting, baik tadi di lingkungan sekolah akademik ya, tadi formal melalui penanaman budi pekerti lewat pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang informal, keluarga, ayah dan ibu merupakan pendidikan awal untuk anak-anaknya, tanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Kemudian adalah di masyarakat. Jadi
Itu kesimpulan yang bisa kita ambil, dan bagi kita semua, anak-anak, pelajar SMK Bidin, karyawan, guru, semua stakeholder yang di sini, yang paling utama adalah mari tanamkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kita akan takut melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang menyalahi aturan norma, baik norma agama maupun norma manusia. Jadi apa yang terjadi seperti yang disebutkan oleh Bu Melani itu tidak akan menimbulkan masalah lagi. Pertama, para pelajar akan sadar bagaimana tugasnya, tidak meremehkan namanya mencontek, melalaikan tugas, memakai uang SPP, itu tidak ada. Jadi di sini pendidikan karakter yang utama adalah pencegahan dari diri kita untuk menanamkan nilai-nilai agama, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya simpulkan pada kesempatan diskusi sharing hari ini tentang memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dengan tema saya Indonesia dengan tidak korupsi. Bersama SMK kita bisa, bersama SMK kita hebat. Tetap jaga protokol kesehatan dengan melakukan 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Mengurangi mobilitas keluar rumah. Demikian yang bisa disampaikan dalam diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.